Maka menurut saya agar terhindar dari segala macam potensi buruk yang tadi saya sebutkan, menurut saya sekali lagi akan lebih baik kalau Gus Ipul mengundurkan diri dari Sekjen PBNU pasca ditunjuk menjadi Menteri Sosial oleh Pak Prabowo ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang saya cintai, saya banggakan, bertemu lagi dengan saya, Agus Mar, dari Lereng Gunung Slamet di Banyumas, Jawa Tengah. Hari ini hari Senin 21 Oktober 2024. Dari sekian banyak kabinet Prabowo Subianto, ada satu yang menarik, yaitu fenomena Cak Imin atau Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PKB, yang menjadi Menko atau Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, dan Gus Ipul atau Saifullah Yusuf, Sekjen PBNU yang menjadi Menteri Sosial. Nah, dua menteri ini biasanya berkaitan karena Cak Imin Menko, kalau tidak ada perubahan dari biasanya itu, maka Gus Ipul akan di bawah koordinasinya Cak Imin. Mengapa fenomena ini menarik? Karena semua orang saya kira tahu ya, yang mengamati dinamika NU, dinamika PKB, dan dinamika politik di Indonesia. Dua sosok ini berseberangan cukup keras beberapa waktu terakhir terkait konflik, polemik, baik di PKB maupun di NU. Bahkan Cak Imin pada satu kesempatan sangat keras menyindir Gus Ipul ya, ketika dikritik tentang PKB-nya, mengatakan bahwa nggak akan ngurusi orang pengangguran, yang diarahkan kepada Gus Ipul gitu. Gus Ipul dikatakan pengangguran. Nah, apakah diangkatnya kedua tokoh yang saling berkonflik di tengah konflik PKB dan NU ini kira-kira bisa bekerja sama dengan baik? Sejauh mana kemudian konflik NU dan PKB itu akan bisakah mempengaruhi sistem kinerja dua kementerian yang mereka gawangi? Apakah menguntungkan atau merugikan, baik bagi pemerintahnya Pak Prabowo ataukah baik bagi NU dan bagi PKB? Ya, tentu saja ini akan berpengaruh. Bagaimana mungkin orang yang berkonflik dengan begitu hebatnya dalam dinamika NU dan dinamika PKB kemudian bertemu dalam satu meja dalam satu acara koordinasi urusan negara. Secara profesionalisme memang tidak ada urusan Kementerian Sosial, Kementerian Caimin dengan urusannya PKB dan urusannya NU. Tetapi secara psikologis pasti akan berhadapan gitu ya. Urusan. Iya kan? Ini semua orang tahu lah bagaimana tajamnya konflik PKB dan NU sampai hari ini yang belum selesai. Masing-masing pihak menginginkan adanya muktamar luar biasa. Orang-orang di kepengurusan NU yang ditengarai Pro Cak Imin sampai mengadakan pertemuan dan ingin mengadakan muktamar luar biasa untuk mengganti sistem atau kepengurusan PBNU hari ini yang dinilainya melanggar aturan. Begitu. Kemudian bahkan bukan oknum ya, PBNU juga sudah mengorganisir tentang bagaimana PKB ingin ditarik kembali ada di bawah koordinasi dan kontrolnya NU, dan PBNU sudah beberapa waktu lalu menyatakan dengan tegas tentang hal itu melalui ketua umumnya Gus Yahya Holil Stakuf, yang di dalamnya tentu ada Cak Imin gitu. Gus Ipul karena beliau sekjennya. Nah, saya belum bisa memperkirakan seperti apakah kira-kira hal tersebut akan
ditertibkan, dibereskan agar masing-masing pihak tidak saling mengganggu dan tidak saling interferensi di dalam menjalankan tugasnya, baik tugas kenegaraan sebagai menteri maupun tugas hubungan masing-masing di internal PBNU dan PKB. Bisa positif, iya bisa positif untuk perbaikan, untuk merukunkan kembali dua sosok kader NU ini. Seandainya bisa, kemudian hal itu bisa menyelesaikan polemik di NU maupun di PKB. Tapi saya kira sulit ini, karena polemik baik di NU maupun di PKB, di PBNU ya maksud saya, itu kan melibatkan banyak sekali orang, banyak sekali tokoh, baik yang ada di PBNU maupun ada di PKB, sama-sama tajamnya. Maka menurut saya dia solusinya kedua-duanya mestinya mundur dari pengurusannya masing-masing. Khususnya Gus Ipul mestinya agar lebih profesional, lebih independen, tidak berpotensi membawa marwah PBNU dalam konflik politik maupun di dalam tugasnya sebagai Menteri Sosial. Menurut saya lebih merdeka, lebih bagus kalau Caimin mengundurkan diri dari Gus Ipul mengundurkan diri dari Sekjen PBNU. Beliau akan lebih bisa terbang bebas di dalam berkoordinasi dengan Presiden Prabowo, juga dengan Caimin terkait tugasnya sebagai Menteri Sosial. Begitu juga Caimin kalau seandainya mundur dari Ketua Umum PKB juga akan lebih bebas, lebih nggak terganggu dengan konflik dinamika sosial politiknya baik di tubuh PBNU maupun di tubuh PKB. Menurut saya itu akan lebih gentle. Kita fokus saja ngurusi tugas-tugas negara yang diembankan oleh Pak Prabowo. Dan itu tidak ringan tugas itu. Mungkinkah tugas seberat itu kemudian akan disambi dengan tugas sebagai Sekjen PBNU yang juga sama-sama beratnya? Saya nggak bisa bayangin bisakah membagi waktu ini secara teknis ya, bukan secara sosial politik yang tadi saya sebutkan di awal. Secara teknis saja sudah sepertinya kok tidak mungkin itu. Sepertinya tidak mungkin bisa dua pekerjaan besar dilaksanakan oleh satu orang yang kedua pekerjaan itu tidak saling mengganggu. Saya tidak yakin. Nah, di samping persoalan psikologi politik itu antara Caimin dengan Gus Ipul, dari sisi resiko menurut saya juga lebih baik. Resiko KKN misalnya, kolusi, korupsi, nepotisme, menurut saya juga lebih merdeka, lebih baik kalau Gus Ipul mengundurkan diri dari Sekjen PBNU. Ya misalkan ketika tiba-tiba ya namanya politik apalagi sedang terjerat konflik yang begitu dahsyat ya dengan PKB, dengan Caimin. Kalau tiba-tiba kemudian terjerat korupsi di Kemensos, baik disengaja ataupun tidak disengaja oleh musuh-musuh politiknya, maka yang akan ikut terbawa hancur adalah PBNU-nya. Contoh kecil itu. Atau ketika kemudian Kementerian Sosial memiliki program-program sosial, kemasyarakatan, kemanusiaan, yang kemudian distribusinya atau pembagian kerja tugas itu melibatkan banyak pihak yang juga di dalam tubuh PBNU, di dalam tubuh NU ikut kebagian atau bisa ikut mendistribusikan proyek-proyek tugas-tugas dari Kemensos. Maka tentu saja publik akan mudah sekali menyoroti, oh ya menterinya Sekjen PBNU ya tentu program-programnya akan banyak dihadirkan ke NU. Misalkan begitu. Itu menjadi tidak merdeka gitu, menjadi tidak merdeka dan mudah sekali dicurigai, mudah sekali disorot dan mudah sekali dijerat dalam konteks KKN itu. Itu potensi buruk yang lain yang bisa terjadi gitu.
Kalau Cak Imin sih dia politisi ya, pengurus partai gitu. Udah biasa pengurus partai terjerat korupsi kan gitu. Di penjara ketua umum partai banyak kan, ya kan, karena memimpin partai politik. Musuh politiknya banyak kan. Tapi kalau sekjen PBNU, kayak kemarin bendara PBNU kan menjadi sangat riskan bagi marwah NU itu sendiri. Maka menurut saya agar terhindar dari segala macam potensi buruk yang tadi saya sebutkan, menurut saya sekali lagi akan lebih baik kalau Gus Ipul mengundurkan diri dari sekjen PBNU pasca ditunjuk menjadi Menteri Sosial oleh Pak Prabowo ini. Itu lebih baik. Pak Prabowo juga tidak akan berpikir macam-macam karena menterinya adalah sekjen PBNU, organisasi Islam terbesar di tanah air kan, bisa lebih full power lah ya. Pokoknya dia menteri saya ya harus ikut dengan saya. Tapi ketika masih menjadi sekjen PBNU tentu akan berpikir yang lain terkait fakta tadi. Belum lagi kalau kemudian tadi di tengah jalan ada kesalahan dan lain sebagainya, kemudian Pak Prabowo menegur Gus Ipul sebagai anggota kabinetnya di bawahnya kan ya boleh-boleh saja kan, ya, menteri kan harus bertanggung jawab kepada presiden ketika melakukan kesalahan ya harus ditegur. Nah itu juga akan berdampak kepada marwah NU, marwah PBNU. Nah, maka menurut saya akan lebih baik kalau Gus Ipul mengundurkan diri dari sekjen PBNU digantikan oleh tokoh yang lain yang lebih independen, tidak beririsan, tidak saling atau terinterferensi dengan persoalan-persoalan negara, persoalan-persoalan tugas pemerintahan. Menurut saya itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.